Silakan untuk kelompok 4 udah bisa. Silakan bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Dosen Busri Hastuti selaku dosen fisika listrik kelas TMB dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting kali ini. Kali ini kami kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai subtema gejala gelombang dan gelombang bunyi. Slide selanjutnya, Mas. Untuk anggota kelompok kami, kelompok 4, yang pertama, Saiful Rohim dengan nomor NPM 20 10 50 20 61. Yang kedua, Anis Latifuddin dengan NPM 20 10 50 20 65. Ketiga, Syarif Hidayat NPM 20 10 50 20 63. Yang keempat, Tegar Samudro NPM 20 10 50 20 64. Yang kelima, saya Cahyo Sasmito NPM 20 10 50 20 65. Yang keenam, Ahmad Lutfian Fatoni NPM 20 10 50 20 66. Yang ketujuh, Bramantio Satrio KBWI NPM 20 10 50 20 67. Dan yang terakhir, Kotibul Umam NPM 20 10 50 20 68. Langsung ke slide selanjutnya, Mas. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Syarif Hidayat. Silakan langsung saja Mas Syarif Hidayat untuk menjelaskan pada slide pertama. Terima kasih. Ya. Judul pengaruh frekuensi gelombang demostika. Pengarang 1 Abdul Yasid, kedua Yus Hardi, 3 Rifaati Dina Handayani. Volume keempat. Dibuat pada tahun 2016 di Universitas Pajajaran. Latar belakang. Moluska domestika di bidang kesehatan dianggap sebagai serangga pengganggu karena merupakan faktor penyebab dari beberapa penyakit seperti miasis pada manusia dan hewan. Lalat ini juga mengganggu dari segi kebersihan dan ketenangan. Moluska domestika umumnya berkembang biak dalam jumlah pengendalian Musca domestika sangat penting bagi kesehatan. Ya, untuk selanjutnya, pada saat populasi meningkat, Musca domestica dapat menjadi pengganggu baik bagi orang yang sedang bekerja maupun istirahat. Lalat rumah dapat menyebarkan penyakit seperti kolera, diare, desentri, tipus, dan TBC berdasarkan data di atas. Peneliti melakukan eksperimen untuk menguji pengaruh frekuensi gelombang bunyi terhadap lalat rumah atau Musca domestica dan untuk mengetahui batasan frekuensi gelombang audiosonik pada suhu yang berbeda yang dapat mempengaruhi jumlah lalat rumah atau Musca domestica. Data yang diperoleh dari eksperimen ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bahan referensi dalam ilmu sains dan dapat digunakan sebagai sarana untuk pengusir lalat Musca domestica agar tidak membawa penyakit. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Mas Saiful.
Baik, metodologi. Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen. Yang selanjutnya hasil pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat kita peroleh data sebagai berikut. A. Semakin besar frekuensi gelombang bunyi audiosonik yang diberikan, maka pada frekuensi 100 Hz sampai 499 Hz dan 500 sampai 999 Hz. Persentase rata-rata jumlah lalat yang hinggap semakin meningkat sekitar 36% dan 64% pada frekuensi 1 Hz sampai 4,999 Hz. Rata-rata jumlah hinggap lalat rumah menurun, yaitu sekitar 48%. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. C. Kendala. Baik, akan saya juga. Silakan Mas Anis. B. Penyebab meningkatnya aktivitas lalat rumah. Sama dengan penelitian pertama dan kedua, yaitu suara pada frekuensi tersebut menyebabkan pendengaran lalat terganggu. Sedangkan pada frekuensi 5 kHz sampai 9.999 kHz, 10 kHz sampai 14,999 kHz, dan 15 kHz sampai 16 kHz aktivitas lalat rumah semakin berkurang dan rata-rata jumlah lalat yang hinggap semakin meningkat, yaitu 56%, 76%, dan 84%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa frekuensi audiosonik pada suhu kurang lebih 30 derajat Celcius lebih besar pengaruhnya terhadap perilaku lalat rumah dibandingkan dengan penelitian pertama pada suhu kurang lebih 27 derajat Celcius. Dan kedua pada suhu kurang lebih 30 derajat Celcius. Kurang lebih. Delai. C. C. Kendala pada penelitian ini adalah waktu untuk meningkatkan suhu udara dalam kubus cukup lama, sehingga penelitian berlangsung sampai malam hari, serta objek penelitian, yaitu lalat rumah, sulit ditangkap, yang membuat waktu penelitian menjadi terkendala. Kesimpulan, berdasarkan data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh frekuensi gelombang audiosonik terhadap perilaku atau jumlah hinggap lalat rumah atau Musca domestica pada keadaan suhu yang berbeda-beda. Terima kasih atas paparan presentasinya. Kami membuka 3 pertanyaan untuk presentasi ini. Silahkan. Langsung saja yang ingin bertanya. Yuk, teman-teman.
Ini berarti jurnalnya kaitannya pengaruh frekuensi audio, berarti suara ya, terhadap lalat yang hinggap ya. Lalat yang paling sedikit itu di kisaran audio berapa frekuensinya? Audio soniknya. Di frekuensi berapa? Ada nggak di slide? Ini besok kalau bikin PowerPoint, tulisan sama backgroundnya harus kontras ya, jadi dibaca lebih enak. Berapa? Yang mana nih? Ada yang bisa membantu? Dengan suara berapa saya biar lalat itu nggak mendekat, nggak hinggap. Ini yang audiens sambil nyiapin pertanyaan ya. Saya hanya meng-cross-check jurnalnya aja, soalnya ini jurnalnya cukup menarik juga. Dengan audio sonik ini memperkecil hinggapnya lalat ya. Silakan, Mbak Mbak bisa dijelaskan tadi yang saya tanyakan. Gimana kelompok 4 yang sudah mereview jurnalnya, berarti kan sudah membaca berulang kali nih. Fatih belum, udah gabung belum nih suaranya? Mas Umam. Malah hilang. Gimana Mas Syarif nih? Syarif Bramantia belum ada suaranya nih. Gimana pengaruhnya kok bisa lalatnya itu hinggapnya sedikit? Pengaruhnya apa? Karena pengaruh apa aja? Nggak ada suaranya nih. Kelompok 4, siapa yang mau mewakili? Kan udah mereview, pasti udah membaca mungkin 2 kali, 3 kali, atau 5 kali jurnalnya.
Yang lain bisa tanya ya, kalau nggak langsung suara bisa chat ya, via room chat. Halo, gimana? Suara saya kedengeran nggak? Terdengar, Bu. Yang lain sambil chat nggak apa-apa ya, kalau bertanya susah suaranya, audionya. Oke, dua. Saya izin bertanya. Gimana? Mas Sila? Izin bertanya. Ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Zilan Aulia Sultan. Izin bertanya, pada kendala penelitian tersebut kan karena suhu kubus yang terlalu lama sehingga penelitian itu sampai larut malam. Apakah ada solusi untuk menangani kendala tersebut agar suhu kubus itu bisa cepat naik dan penelitian lebih cepat terselesaikan? Sekian, terima kasih. Apa nih? Menurut penelitian semakin tinggi frekuensinya ya, hertznya ya, semakin meningkat alat tindak. Semakin menurun aktivitasnya dikarenakan kebisingan buat lalat itu diam. Di sini frekuensi yang tertinggi lalatnya semakin banyak apa kecil? Di grafik semakin tinggi frekuensi semakin ini ya, banyak lalat tingkatnya juga meningkat ya. Ya Bu, semakin tinggi semakin meningkat. Berarti nang multimedia kon sarapan ya. Laporan. Bu, gitu. Kaitannya sama suhu itu tadi pertanyaannya Mas Dilan. Mas Dilan katanya dengan suhu, kalau saya tadi kan frekuensi. Di room chat juga ada pertanyaan Mas Ilyas dan Mas Cibi, pas 3 pertanyaan nih ya. Oke, silakan di ini ya, dicari dulu jawabannya, nanti kalau sudah silakan di ini dipaparkan.
Terima kasih jawabannya atas Mas Tegar. Jawabannya bisa dipahami. Terima kasih. Boleh dibacakan jawabannya biar yang lain mungkin nggak baca chat biar kedengeran pertanyaan dan jawabannya. Mas Tegar. Baik. Permisi Bu, saya akan membacakan saja, mewakili Mas Tegar Terima kasih, Mas. untuk membaca jawaban dari chat. Pertanyaan sama jawabannya ya, Mas Cahya sekalian. Oh iya. Untuk pertanyaannya, kendala suhu kubus terlalu lama. Solusi suhu kubus agar cepat naik, agar penelitian cepat terselesaikan. Untuk jawabannya, jawaban dari Mas Tegar tadi, mungkin dengan menambahkan daya lampu pada lampunya dan juga memperkecil volume kubusnya, agar kubus itu semakin cepat panas. Jadi memperkecil ukurannya, nanti kan suhu di dalamnya akan cepat naik gitu Bu, mungkin. Terima kasih. Silakan. Masih 2 pertanyaan ya. Tinggal pertanyaan Mas Wibi sama siapa tadi satunya? Lupa. Mas Ilyas. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Wibi. Apakah frekuensi gelombang audiosonik hanya dapat mengaruhi lalat rumah terhadap perilaku jumlah hinggap saja? Apakah ada juga pengaruh lainnya terhadap lalat rumah tersebut? Saya akan menjawabnya. Pada frekuensi kurang lebih 3000 Hz, gelombang audiosonik menghasilkan suara yang sangat jelas, membuat jumlah hinggap lalat menurun secara signifikan, sehingga dapat diketahui bahwa suara juga dapat mempengaruhi perilaku lalat rumah. Meningkatnya besar frekuensi gelombang audiosonik juga dapat mempengaruhi jumlah hinggap lalat rumah. Berdasarkan data yang ada dan hasil analisis penelitian, semakin besar frekuensi gelombang bunyi yang dipaparkan pada hewan, maka perilaku hewan tersebut menjadi semakin pasif. Hal ini sama dengan perilaku lalat rumah. Semakin besar frekuensi yang diberikan, lalat rumah semakin pasif dan jumlah hinggapnya semakin bertambah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa frekuensi gelombang audiosonik dan suhu di dalam udara dapat mempengaruhi aktivitas perilaku lalat rumah. Seperti itu, Mas Wibi. Oh iya, Mas. Terima kasih.
Kurang satu pertanyaan dari Mas. Siapa tadi? Yang belum, Ilyas ya? Iya Bu, sebentar Bu, ini lagi didiskusikan lagi. Cuma di jurnal udah ada nih katanya dengan apa tadi ya, meningkatnya suhu di suatu medium atau udara, ini kecepatan audio soniknya pun di medium tersebut, getaran gelombang di udara akan mengganggu lalat, berarti sangat berpengaruh kan? Dan sehingga presentase untuk jumlah hinggap lalat rumahnya semakin berkurang. Itu di bawah grafik gambar 1 itu. Di jurnal. Hampir sama dengan pertanyaan saya tadi nih. Pertanyaannya Mas siapa? Ilyas. Iya sih. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Ilyas, Bu. Iya, Mas Arif. Seberapa efisienkah penggunaan gelombang bunyi audiosonik untuk mengusir lalat, dan apa saja kelebihan dan kekurangannya? Gelombang audiosonik sangat banyak ditemukan di lingkungan sekitar dan sangat mudah dalam pembuatannya, sehingga sangat efektif untuk digunakan. Dan untuk kelebihannya, gelombang ini sudah mudah beradaptasi dengan kehidupan. Gelombang juga tidak menjadi polusi suara jika taraf intensitasnya kecil. Dan untuk kekurangannya, mungkin gelombang audiosonik tidak dapat mengusir lalat sepenuhnya, hanya mungkin 50% dari jumlah jumlah yang ada. Seperti itu, Bu. Ya, Mas Arif ya, memang ya dari jurnal ini memang kita bisa lihat juga dari grafik ya, frekuensi semakin tinggi, banyak lalat yang hinggap pun semakin meningkat, mungkin karena apa, suara itu dia jadi terganggu juga ya. Semakin kecil malah lalat yang hinggap juga semakin sedikit ya. Oke, nggak apa-apa, memang namanya media ya, bisa aja tidak harus dengan ini kan, ini bisa juga dengan media fluida lain untuk mengusir lalat ya. Baik, terima kasih ya untuk kelompok 4, silakan ditutup dulu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila dalam menyampaikan paparan terkait gelombang dan bunyi, kelompok kami masih banyak kekurangan.
Dan terima kasih atas terima kasih atas perhatiannya, dan kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan sudah, Bu. Mohon maaf. Ya. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 4. Nanti jangan lupa absensinya ya. Untuk kelompok 4. Oh ya, Bu, lupa salam, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan grogi lah sama teman sendiri. Oke, nanti jangan lupa kelompok 4 ngumpulin tugasnya ya 1 minggu. Untuk kelompok 5 silakan dipersiapkan ya. Untuk waktunya sementara masih sama sesuai jadwal jam kuliah ya. Jam 11.30-an ya. Baik, mungkin untuk materi sudah ada di Elita ya. Nanti untuk video penjelasannya menyusul, belum sempat saya buatkan. Silakan teman-teman sementara mendownload materinya dulu di Elita. Nanti jika ada kendala penguploadan di Elita, silakan konfirmasi ke saya ya. Mungkin ketika Elitanya error atau apa, biar bisa saya extend waktunya, saya tambahkan. Itu aja, Ge. Cukup? UAS-nya tanggal 14, jadi silakan sambil nyicil persiapan dan laporan praktikum segera diselesaikan. Sebelum UAS harus sudah dikumpulkan laporan dan sudah post-test ke asisten ya. Itu aja, terima kasih. Kuliah hari ini saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.